Selamat datang di Niskala, tempat di mana kisah-kisah mistis, urban legend, dan fenomena gaib dari seluruh Nusantara diungkap. Di sini, kita membahas cerita-cerita yang melegenda, kisah nyata yang masih menjadi misteri, dan pengalaman menyeramkan yang dialami langsung oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari Niskala, Reveal the Unknown. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu legenda paling mengerikan yang berasal dari tanah Jawa, tentang iblis alas roban, makhluk yang diyakini menguasai jalur hutan angker di Jawa Tengah. Jalan ini bukan sekadar jalan biasa, banyak pengendara yang hilang, kecelakaan misterius yang tidak masuk akal, dan bahkan cerita tentang makhluk gaib yang menampakkan dirinya di tengah perjalanan. Siapa sebenarnya iblis alas roban? Mengapa tempat ini begitu ditakuti? Dan apa yang terjadi pada mereka yang nekat melewati jalan ini di malam hari? Simak kisah selengkapnya hanya di Niskala. Di Jawa Tengah, ada sebuah jalur yang terkenal angker, Alas Roban. Jalan ini membentang di tengah hutan lebat dan sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, Alas Roban digunakan sebagai tempat eksekusi mati para pemberontak. Mayat-mayat mereka dibiarkan membusuk tanpa dikubur, sehingga arwah mereka dipercaya masih gentayangan. Namun, bukan hanya arwah penasaran yang menghuni tempat ini. Ada legenda yang jauh lebih mengerikan, iblis alas roban. Konon, makhluk ini adalah sosok hitam besar dengan mata merah menyala dan taring panjang. Banyak yang percaya bahwa ia adalah penjaga jalur ini, yang haus akan nyawa manusia. Banyak pengemudi yang melewati alas roban di malam hari mengalami kejadian aneh. Seorang sopir truk bernama Darto pernah bercerita tentang pengalamannya yang hampir merenggut nyawanya. Malam itu, ia sedang mengangkut barang dari Jakarta menuju Semarang. Jalur alas roban terkenal berbahaya, dengan tanjakan curam dan tikungan tajam. Namun, Darto sudah sering melewatinya, jadi ia tidak terlalu khawatir. Saat memasuki hutan, suasana mendadak berubah. Udara terasa lebih dingin, dan kabut tebal tiba-tiba turun, membuat pandangan Darto terbatas. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan kebaya merah dengan wajah tertunduk. Darto mengerutkan kening. Biasanya, di jam seperti ini, tidak ada orang yang berdiri di tengah hutan. Namun, ia tetap melajukan truknya perlahan. Ketika truknya semakin dekat, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah Darto. Wajahnya bukan wajah manusia, melainkan hitam legam dengan mata merah yang bersinar. Mulutnya menganga lebar dengan taring panjang, seperti sedang siap menerkam. Darto menjerit, mencoba membanting setir, tapi tiba-tiba setirnya terkunci. Truknya melaju kencang sendiri, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan kemudinya. Di kaca spion, Darto melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Sosok besar hitam dengan tanduk panjang berdiri di belakang truknya. Sosok itu tersenyum, senyum yang begitu mengerikan, seolah menunggu nyawa Darto terlepas dari tubuhnya. Darto tidak ingat bagaimana ia bisa selamat. Yang ia tahu, ia terbangun di pinggir jalan dengan tubuh menggigil. Truknya berhenti di tempat yang sama sekali tidak ia kenali. Penduduk sekitar yang menemukannya mengatakan bahwa ia ditemukan di tempat di mana banyak pengendara mengalami kecelakaan fatal. Cerita Darto bukan satu-satunya. Banyak orang mengalami hal serupa. Melihat wanita berwajah hitam, makhluk bertanduk, atau bahkan mendengar suara-suara aneh yang memanggil nama mereka dari dalam hutan. Banyak paranormal percaya bahwa iblis alas roban adalah makhluk penjaga tempat ini yang meminta tumbal nyawa dari mereka yang lengah.
Itulah sebabnya banyak kecelakaan terjadi di jalur ini. Bukan hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena faktor gaib. Bagi yang masih ingin melewati jalur ini, para penduduk punya satu pesan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, jangan menoleh ke suara yang memanggil, dan jangan pernah membunyikan klekson 3 kali. Jika engkau melakukannya, kau akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Itulah kisah tentang iblis alas roban, penguasa jalur maut yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Apakah semua ini hanya mitos? Atau memang ada kekuatan gaib yang menghuni jalan ini? Kalau lo punya pengalaman mistis serupa, atau pernah melewati alas roban, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman lo, supaya makin banyak yang tahu tentang misteri Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Niskala Reveal the Unknown.